Selamat malam warga Plobamora, di mana saja Anda berada, yang bisa mengikuti Insight Plobamora Talks pada malam hari ini. Kembali kita bertemu dalam Insight Plobamora Talks dengan tema merekam jejak Kota Kupang bersama merekam kota. Pertama-tama saya atas nama tim Insight Plobamora menyampaikan permohonan maaf karena seharusnya acara ini live-nya kemarin hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Namun karena ada kendala teknis di luar dari dugaan kita di tim Insight Plobamora, sehingga kami mohon maaf dan baru bisa tayang pada hari ini. Dan hari ini telah hadir tim dari Merekam Kota. Selamat malam Ivana Tungga dan Eto Boymau. Selamat malam Ivana dan Eto mewakili teman-teman di tim Merekam Kota. Nah, Ivana dan Eto merupakan generasi muda Kota Kupang yang boleh dikatakan masuk dalam kategori generasi Y, ya, generasi Y, generasi yang sangat muda, yang punya pekerjaan dengan spirit volunteerisme yang luar biasa. Mereka sudah 2 kali menyelenggarakan acara yang diberi nama Merekam Kota. Nah, kota apa yang jelas adalah Kota Kupang, Kota Kasih. Nah, acara Merekam Kota ini merupakan acara mencari jejak Kota Kupang, sejarah Kota Kupang dalam bentuk arsip. Nah, seperti apa kegiatan Merekam Kota? Dan tahun 2022 merupakan tahun penyelenggaraan yang kedua. Yang pertama dilakukan tahun 2020. Silakan Ivana dan Eto bisa bercerita sekilas apa sesungguhnya yang menjadi motivasi atau hal apa yang memang melandasi teman-teman untuk menyelenggarakan kegiatan merekam kota, dan apa itu merekam kota? Kenapa diberi nama merekam kota? Silakan Ivana dan Eto. Terima kasih Om Wilson untuk kesempatannya. Terima kasih buat teman-teman dari Insight Plobamora yang sudah berikan kepada Merekam Kota kesempatan untuk berbagi cerita. Pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ivana Tungga di Merekam Kota. Saya berperan sebagai manajer program Merekam Kota. Lalu ini ada Eto Boymau. Tahun ini dia di Merekam Kota terlibat sebagai salah satu dari 5 orang anggota tim pengarsipan. Nah, kebetulan kami baru saja, ya seperti yang tadi Om Wilson sampaikan, tanggal 8 sampai 22 Oktober kemarin, kami baru saja menyelenggarakan pameran arsip publik Merekam Kota 2022 dengan tema Ruang Berkumpul. Nah, sebelumnya pameran ini sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2020, jadi yang 2022 ini pameran yang kedua. Pameran yang pertama itu dilakukan tahun 2020, pameran arsip publik Merekam Kota 2020 itu dilaksanakan di bekas di gedung pabrik es Minerva di Kota Lama. Sementara yang kedua yang baru saja selesai ini dia diselenggarakan di gedung D Museum Cafe Jemaat Kota Kupang yang dulunya itu adalah gedung asisten presiden waktu zaman pemerintah Hindia Belanda. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan dari Om Wilson sendiri mengenai sebenarnya apa itu Merekam Kota, apa yang kami kerjakan, kenapa namanya Merekam Kota, program Merekam Kota, untuk lebih jelas sendiri, Merekam Kota ini sebenarnya adalah sebuah program pengarsipan publik yang diinisiasi oleh satu komunitas yang namanya Skolmus. Jadi Skolmus ini sudah berdiri sejak tahun 2011. Pendiri Skolmus itu salah satunya mungkin pasti kakak semua tahu di sini Om Dani Wetangtera, itu salah satu pendiri Skolmus. Jadi tahun 2011 ketika berdiri itu Skolmus punya satu keresahan kayak anak-anak muda di Kupang kalau mau belajar fotografi itu harus pergi jauh-jauh keluar. Jadi daripada seperti itu bikin satu komunitas di sini untuk ajar anak-anak muda mengenai fotografi. Jadi fokus kerja komunitas Skolmus itu di fotografi, videografi, multimedia, dan dokumentari sosial. Seiring berjalannya waktu memang Skolmus sendiri itu sudah sering buat pameran fotografi.
Jadi kalau Skolbus buka kelas fotografi, misalnya kayak, karena di Skolbus sendiri program-program biasanya ya, sebelum tahun 2020, sebelum pandemi itu selalu ada program kelas fotografi. Yang terakhir itu 2019 2020 sempat ada kelas fotografi angkatan yang ke-8. Itu tiap kali satu angkatan selesai melakukan kelas fotografi biasanya ada pameran. Jadi teman-teman yang ikut kelas itu dapat tugas proyek foto, lalu mereka foto-foto yang mereka dapat itu dipamerkan dalam bentuk sebuah pameran fotografi. Jadi kalau untuk pameran fotografi sendiri, Skolmus sudah kayak beberapa kali lah melakukan pameran fotografi. Nah, di akhir tahun 2019 itu ada satu kegelisahan dari Skolmus. Kenapa ya kalau orang Kupang tuh mau cari tahu tentang sejarahnya, mau lihat tentang arsip-arsipnya Tempo dulu, harus jauh-jauh ini mencari ke Belanda. Selalu saja kayak sejarawan-sejarawan yang bicara tentang Kupang tuh selalu mention tentang arsip yang ada di Belanda, arsip yang ada di KIT-LV, di Universitas Leiden. Kenapa orang Kupang itu tidak bisa akses arsip miliknya sendiri di kotanya sendiri? Kenapa di kota ini tuh tidak ada satu tempat yang bisa dilihat, diraba, dan disentuh oleh warga kota, diakses dengan mudah dan gratis untuk akses arsip-arsip yang berkaitan dengan sejarah Kupang. Nah, berawal dari pertanyaan itu, Skolmus menginisiasi satu program pengarsipan publik yang diberi nama Merekam Kota. Jadi program pengarsipan publik di sini ini yang dimaksudkan adalah Skolmus itu mau fokus pada arsip-arsip milik keluarga, milik lembaga, milik individu yang ada di Kupang atau dimanapun yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan kebudayaan di Kupang. Jadi misalnya waktu kami menyelenggarakan pameran tahun 2020 itu, sejarawan yang mendampingi kami Om Matias Sultan Mesak itu bilang apa yang Merekam Kota kumpulkan, arsip-arsip yang Merekam Kota kumpulkan itu adalah arsip-arsip partisipatoris, maksudnya arsip-arsip milik publik yang diberikan secara sukarela oleh publik kepada Merekam Kota untuk ditampilkan dalam bentuk sebuah pameran. Jadi kami di dalam tim sendiri itu selalu bilang bahwa pameran itu tuh bentuk perayaan, sebenarnya adalah bentuk perayaan dari kerja-kerja pengarsipan yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan seperti itu Om. Jadi kami lebih ingin fokus pada sejarah sosial, sejarah berkaitan dengan sosial, kebudayaan, kehidupan sehari-hari di Kupang dibanding dengan sejarah politik seperti itu Om. Karena sejarah politik sendiri kan banyak yang sudah bicara tentang sejarah politik, pasti banyak sejarawan di Kupang atau dimanapun tuh bicara sejarah, kebanyakan bicara soal sejarah politik, siapa wali kota tahun ini, kapan Belanda ada di sini dan lain sebagainya. Kalau Merekam Kota sendiri ingin mengambil pendekatan yang berbeda. Jadi narasi-narasi yang kami ingin munculkan kepada publik itu adalah narasi-narasi milik keluarga, narasi-narasi milik orang-orang yang hidup di Kupang pada waktu dan masa tertentu. Seperti itu. Eto, silakan menambahkan. Silakan Eto. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan Kak Ivana, jadi untuk tahun ini fokus pengarsipannya kami itu berfokus di Kota Lama. Kenapa Kota Lama? Karena bisa dibilang kalau peradaban Kupang, perkembangan Kupang itu dimulai dari Kota Lama. Sehingga menurut kami kalau kita ingin lebih tahu tentang Kupang di tempo dulu, maka harus kita mundur ke belakang, di mana Kota Kupang itu menjadi titik awal, di mana peradaban mungkin bisa dibilang perekonomian, pusat keramaian masyarakat, berangkat dari Kota Lama. Sehingga tahun ini karena kami mengangkat tema tentang ruang berkumpul dan seperti yang penelusuran kami bahwa ruang berkumpul pada masa lampau itu paling banyak ada di Kota Lama. Sehingga dari kesimpulan yang kami ambil, kami melakukan pengarsipan dan lebih banyak mendapat cerita-cerita lisan dari orang-orang di Kota Lama tentang keadaan Kota Lama waktu itu. Dan dari sejarah-sejarah lisan yang disampaikan itu membuat kami mendapat pengetahuan baru bahwa ternyata Kupang di satu masa tertentu itu punya cerita yang sangat menarik, namun tidak banyak diketahui oleh orang, mungkin karena pengarsipan yang kurang baik yang tidak dilakukan secara tulisan, sehingga sejarah-sejarah lisan yang sebenarnya menarik tidak dapat diakses oleh semua orang. Nah, dari pameran yang kami lakukan tahun ini banyak yang kami mengangkat tentang sejarah-sejarah lisan dari proses pengarsipan yang kami lakukan, sehingga benar-benar bahwa pameran yang dilakukan tahun ini adalah dari partisipasi dari publik, baik itu dalam bentuk arsip secara fisik maupun dari sejarah-sejarah lisan yang mereka tuturkan. Ya, terima kasih Ivana dan Eto.
Menarik ya, ini tentang pameran arsip. Bagi saya ini sesuatu yang langka, tidak hanya di Kota Kupang dan mungkin di kawasan timur Indonesia dapat saya katakan bahwa pameran arsip itu merupakan sesuatu yang langka. Nah, apakah ada liputan dari tim merekam kota tentang aktivitas dari teman-teman tim merekam kota? Karena saya melihat di Instagram tim merekam kota ada beberapa video dengan durasi yang sangat singkat. Tapi kalau ada video yang disiapkan secara khusus dan ingin dibagi bersama pada malam hari ini, silakan saya beri kesempatan untuk kita semakin memahami bagaimana kerja-kerja teman-teman dari tim merekam kota. Silakan. Ini ada set video. Merekam Kota 2022. Cari tahu tentang sejarah Kupang, tapi memang bacaan tentang sejarah Kupang itu sedikit. Bagaimana kita dibawa kembali ke masa lampau dengan cerita-cerita, sehingga kita tidak lupa dengan akar budayanya kita, bagaimana peradaban kita bertumbuh, itu kita, generasi yang sekarang kita tahu. Dari beberapa yang sebelumnya sudah aku baca dan tidak menemukan jawaban, nah di sini aku bisa dapat banyak jawaban nih tentang sejarah Kupang itu sendiri seperti apa. Itu highlight pameran 2022. Ya, menarik ya dari tayangan video tadi. Saya mencatat ada kurang lebih 3.000-an pengunjung. Acaranya dari tanggal 23, lebih tepat. Wow, 3.400, nyaris 3.500. 3.223. Oke. Nyaris 3.500 ya, luar biasa pengunjung yang hadir. Ada 500 arsip yang dipamerkan. Dan itu merupakan kontribusi, tadi saya lihat ada kontribusi dari 12 keluarga dan 1 lembaga pemerintah. Berapa lama persiapan acara pameran arsip ini? Kalau untuk total persiapan yang kami lakukan, mungkin bisa dibilang 10 bulan, Om. Karena terhitung dari bulan Januari, tim untuk merekam kota itu sudah dibentuk. 10 bulan dan, ya? 10 bulan dari start 0, boleh dikatakan start dari 0, itu 10 bulan untuk mempersiapkan pameran dari tanggal 8 sampai 22 Oktober. Berapa banyak orang yang terlibat dalam
persiapan selama 10 bulan ini? Siapa-siapa saja mereka? Apakah ada latar belakang sebagai sejarawan? Mungkin bisa diceritakan secara singkat siapa saja yang terlibat, berapa banyak orang, dan apakah mahasiswa, adakah pelajar, atau semua sudah bekerja? Silakan. Baik Om, untuk persiapan, untuk dari segi tim sendiri, yang pertama yang melakukan persiapan sejak Januari itu pasti kami dari Skolmus, karena ini diinisiasi oleh Skolmus. Itu ada teman-teman dari Skolmus, saya sendiri, lalu ada Kak Armin Setieksan, ada Kak Fengki Lolo, ada beberapa teman lain yang kami sebut kayak tim inti, bukan tim inti ya, kayak dari Skolmus yang menginisiasi program ini. Lalu bulan Februari itu kami buat panggilan terbuka. Jadi karena ini kerja-kerja komunitas, jadi kami itu terbiasa untuk bagaimana supaya kerja-kerja seperti ini tidak hanya dilakukan oleh komunitas sendiri, tapi melibatkan publik yang lebih besar, khususnya anak-anak muda. Jadi bulan Februari itu kami buat panggilan terbuka yang pertama untuk kayaknya 4 tim. Ada tim pengarsipan, tim kesekretariatan, tim keuangan, dan tim sosial media termasuk untuk desain sosial media. Nah, itu kami terima sekitar 15 teman-teman muda, itu masih kuliah semua Om, bahkan ada satu teman yang kami terima itu dia masih kelas 3 SMA. Dia memang sudah tertarik dengan Markam Kota itu sejak tahun 2020. Jadi waktu dia lihat pameran Markam Kota tahun 2020, dia bilang nanti kalau ada lagi dia mau gabung di tim pengarsipan. Jadi dia menepati, dia punya janji. Waktu tahun 2022 kami buat panggilan terbuka, dia daftar sebagai tim pengarsipan. Termasuk salah satunya juga ada Eto di sini. Nah itu kami kayaknya terima 15 atau 12-an orang. Lalu menjelang pameran itu, waktu bulan September kami buat panggilan terbuka lagi untuk tim pameran. Karena yang tim pengarsipan kan, itu yang tim pertama untuk proses pengarsipan. Jadi Eto dan teman-teman ini, mereka ada 5 orang, mereka tuh melakukan pengarsipan selama 6 bulan. Dari Februari sampai dengan Agustus 2022. Itu mereka masuk dari rumah ke rumah, dari toko ke toko di Kota Lama. Nanti sebentar Eto bisa menjelaskan dengan lebih detail soal pengarsipan tahun ini. Nah, bulan September itu kami buat panggilan terbuka lagi untuk tim pameran, itu seperti tim acara, tim perlengkapan, tim artistik, tim konsumsi, dan lain-lain. Itu kami terima 30 orang. Lalu kami juga kerja kolaboratif dengan komunitas seni dan budaya lain di Kupang, ada komunitas film Kupang, ada Timur Art Graffiti, dan beberapa komunitas lain. Kalau di total itu Om, kami ada 60 orang yang terlibat sampai dengan, dan bahkan mungkin lebih Om. Karena itu yang tercatat namanya, tapi yang memberikan bantuan, yang kasih tangan secara sukarela untuk bantu kerja-kerja yang dilakukan oleh Markam Kota, rekam video, edit video, bahkan tadi video yang tadi kita nonton itu dibantu oleh teman-teman komunitas film Kupang. Jadi apa ya? Boleh dikatakan bahwa ini kolaborasi dari berbagai komunitas yang ada di Kota Kupang untuk membantu kegiatan merekam kota dengan tema tadi ruang berkumpul ya. Nah, ada pertanyaan di Facebook dari Franciscus, dan saya kira sudah terjawab tadi. Ivana menyampaikan bahwa sejak kapan merekam kota. Nah, kegiatan ini dilakukan pertama kali lewat pameran di bekas pabrik es Minerva pada tahun 2020, dan tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kedua dengan tema ruang berkumpul. Bicara ruang berkumpul dalam konteks kolonial, saya teringat akan lokasi kegiatan ya di The Museum Cafe Jemaat Kota Kupang, dan beberapa langkah kalau kita keluar dari bekas rumah asisten residen Kota Kupang, keluar dari pintunya kita belok kiri, di depan bekas kantor Bupati Kupang ada titik 0 km. Saya kira itu akan menjadi ruang kumpul baru untuk anak-anak milenial Kota Kupang saat ini. Jadi saya kira ini tema yang luar biasa. Tadi Ivana menyinggung soal Skolmus. Mungkin ada yang belum tahu, Skolmus ini adalah sekolah multimedia untuk semua. Disingkat Skolmus, didirikan tahun 2011, dan jauh sebelum Skolmus berdiri, di Kota Kupang tahun 2010 itu sudah berdiri satu komunitas namanya Fokus, fotografer Kupang dan sekitarnya. Nah, Bung Dani Wetangtera, salah satu pendiri Skolmus itu sebelumnya bergabung di komunitas Fokus. Jadi ini satu rangkaian yang merupakan perjalanan cita-cita bagaimana supaya arsip foto, arsip audio, arsip sejarah lisan bisa terdokumentasi dan dipamerkan oleh teman-teman. Luar biasa.
Dan tadi sudah disampaikan ini kolaborasi, ada 60-an orang, bahkan ada beberapa yang bisa lebih dari 60 orang ya yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah, bagaimana proses mendekati 12 keluarga dan satu lembaga pemerintah? Apakah mereka langsung percaya begitu saja? Ataukah ada pendekatan-pendekatan tersendiri sehingga mereka mau memberi arsipnya? Karena sejujurnya boleh dikatakan bahwa seperti yang Ivana sampaikan, bicara tentang arsip, kita selalu berorientasi, oh itu ada di Belanda, ada di Leiden gitu. Tapi ternyata teman-teman di Merekam Kota punya suatu pemikiran yang luar biasa, berani menerobos keluarga-keluarga di Kota Kupang yang memiliki koleksi arsip untuk dipamerkan. Nah ini bagaimana ceritanya bisa meyakinkan 12 keluarga dan satu lembaga pemerintah, dan sekaligus 12 keluarga ini siapa saja mereka dan lembaga pemerintah ini lembaga pemerintah yang mana? Silakan Eto dan Ivana. Ya, baik. Jadi memang bisa dibilang dalam proses pengarsipan yang kami lakukan cukup sulit Om untuk meyakinkan keluarga-keluarga yang ada di Kota Lama. Terlebih ketika kita melakukan pengarsipan, ini kan berhubungan dengan arsip-arsip pribadi milik keluarga. Jadi bisa dibilang ini merupakan proses di mana kita tuh harus menyentuh hal-hal privasi dari sebuah keluarga. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya kita sebagai pribadi pasti merasa terganggu, tidak nyaman ketika ada orang baru yang ingin mengetahui tentang keluarga, bahkan mengakses foto-foto milik keluarga kita yang kayak secara contoh itu mungkin seperti kita merasa tidak nyaman ketika ada orang lain yang membuka galeri HP milik kita. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang dirasakan oleh keluarga-keluarga di Kota Lama ketika kami sebagai tim pengarsipan melakukan proses pengarsipan di Kota Lama. Dan cara kami melakukan proses pengarsipan, kami berjalan dari tiap rumah ke rumah, toko ke toko, berbicara tentang mimpi besarnya kami, tentang apa yang ingin kami lakukan. Nah, mungkin dari proses-proses seperti itu yang akhirnya kami menemukan satu kayak seperti ritme atau formula yang bisa digunakan dengan efektif dalam mencari arsip. Jadi akhirnya selama 6 bulan ditambah proses belajar tentang proses penelitian, mungkin bisa dibilang total 7 bulan kami belajar mengenai proses pengarsipan dan melakukan pengarsipan secara langsung. Akhirnya ada 12 keluarga yang mempercayakan arsipnya kepada kami. Antara lain itu ada keluarga Doma, keluarga Adi Abel, keluarga Masud, keluarga Berhiman, keluarga Edon, keluarga Sundari Cayani, keluarga Riberu, keluarga Nisnoni, keluarga Bisin Lisi, keluarga Lerik, keluarga RC, keluarga Minggi Iyang, dan satu lembaga pemerintah dari Depot Arsip Perpustakaan Daerah NTT. Dan rata-rata keluarga yang disebutkan ini semua tempat tinggalnya ada di Kota Lama. Proses kami menemukan keluarga-keluarga itu juga bisa dibilang bukan hal yang mudah, karena tidak ada petunjuk sama sekali yang menunjukkan kepada kami bahwa keluarga-keluarga ini memiliki arsip. Jadi kami tuh menemukan keluarga-keluarga ini memang dari satu proses pencarian yang cukup panjang. Bahkan bisa dibilang untuk proses pengarsipan sendiri yang kami lakukan 2 bulan pertama kami sama sekali tidak mendapatkan arsip. Dan itu kami cuma berjalan dari toko ke toko, rumah ke rumah tanpa hasil secara nyata. Paling kami hanya mendapatkan sejarah-sejarah lisan yang diceritakan, tapi arsip yang benar-benar dalam bentuk dokumen kami tidak mendapatkan sama sekali. Dan waktu itu bisa dibilang karena mungkin baru pertama kali belajar, jadi sempat ada kayak down gitu Om. Perasaan kami tuh kayak sudah hampir menyerah karena selama 2 bulan belum mendapatkan hasil. Tapi akhirnya dengan dibantu oleh Kak Ivana dan lain-lain, kami akhirnya belajar dan mengevaluasi proses pengarsipan yang kami lakukan. Kira-kira apa yang salah dari cara-cara kami. Akhirnya seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kami mendapatkan satu formula yang bisa diterapkan di semua keluarga di Kota Lama yang akhirnya bisa membuahkan hasil begitu Om, dari
banyak keluarga, kami mendapatkan arsip-arsip, juga kami mendapatkan kepercayaan untuk men-scan arsip-arsip milik keluarga untuk dipamerkan. Jadi banyak kendala yang kami alami, tapi dari kendala-kendala yang kami alami, akhirnya kami belajar untuk bisa mengatasi kendala-kendala itu dan menjadikan itu sebuah pelajaran yang bisa mendapatkan hasil yang kami inginkan. Seperti itu. Luar biasa itu. Saya kira ini pengalaman ini penting untuk teman-teman yang belajar atau studi tentang sejarah, studi tentang kearsipan. Saya kira perlu belajar pada Eto dan Ivana dan teman-teman di Merekam Kota, karena tidak mudah melakukan riset sejarah, apalagi harus menjaga semangat karena 2 bulan pertama tidak mendapatkan apa-apa sesuai target, tapi hasil akhirnya boleh saya katakan happy ending, berakhir dengan bahagia karena ada 12 keluarga keliling dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, bisa mendapatkan kepercayaan dari 12 keluarga dan 1 lembaga pemerintah. Ini luar biasa. Teman-teman yang belajar kearsipan, yang belajar sejarah, saya kira perlu belajar lagi pada Eto dan Ivana. Luar biasa. Nah, saya lanjut dulu ke pertanyaan di Facebook. Ada pertanyaan dari Nada Pah. Ya, si Nada bertanya, apakah teman-teman yang terlibat ini bekerja secara sukarela? Jika bekerja secara sukarela, dananya dari mana? Nah, ini silakan diceritakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Memang soal dana nih sesuatu yang sangat sulit ya, Om Wilson, buat komunitas di Kupang, karena komunitas di Kupang nih, ini apa ya, kayak nekat-nekat lah sebenarnya, tapi nekat-nekat berdasarkan ide. Jadi memang memiliki passion, memiliki niat untuk mengembangkan ekosistem seni dan budaya di Kupang dan melakukan apa-apa yang dikerjakan. Jadi yang tadi saya sebutkan 60 bahkan lebih dari 60 orang terlibat dalam Merekam Kota itu murni semuanya dilakukan secara sukarela. Dan memang dana itu sudah menjadi percakapan kami sejak awal ya, bagaimana kami bisa mengeksekusi kegiatan ini dengan dana yang dengan dana milik sendiri begitu, karena kami dari Merekam Kota sendiri, kami itu punya prinsip bahwa pameran arsip publik Merekam Kota itu harus dilakukan dengan dana yang sifatnya independen, tidak mendapat sponsor dari pihak-pihak lain, supaya arsip-arsip yang bisa kami tampilkan ke publik itu bisa kami tentukan sendiri secara bebas. Karena kalau ada sponsor yang mendanai kami, pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu yang harus kami akomodasi kalau dapat dana dari sponsor. Nah, ini pameran arsip milik publik, kami ingin menampilkan benar-benar apa yang kami dapatkan dari publik, dari keluarga-keluarga. Jadi kami berusaha sedapat mungkin supaya dana yang kami gunakan itu memang benar-benar berasal dari Skolmus, berasal dari publik. Jadi untuk tahun 2022 sendiri itu, waktu sekitar bulan Mei, kami buat open donation di kitabisa.com, itu kami dapat sekitar 2.800.000 sekian, 2.800.000 sekian lah, saya lupa dia punya jumlah pasti, tapi kami dapat itu dari kitabisa.com. Lalu dana lainnya itu kami dapatkan dari Skolmus, karena memang Skolmus ini sendiri selain sebagai sebuah komunitas, karena memang Skolmus kan juga sejak tahun 2019 atau 2018 itu Skolmus punya satu unit usaha namanya Skolmus Enterprise. Jadi dana-dana yang misalnya ada kakak-kakak di Skolmus yang melakukan kerja-kerja yang ada dapat fee, dapat keuntungan, uang-uang itu tuh ada uang yang disisihkan ke Skolmus untuk digunakan sebagai dana untuk program sosial Skolmus. Jadi dana-dana yang sudah terkumpul itu kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial seperti Merekam Kota dan juga program-program sosial lainnya yang dikerjakan oleh Skolmus. Jadi memang untuk Merekam Kota sendiri semua dana saya bisa bilang 98% itu berasal dari Skolmus, yang sisa 2%-nya adalah dana yang dikumpulkan dari publik begitu. Jadi disumbangkan oleh orang-orang baik yang mau mendukung visi Merekam Kota, mau mendukung visi Skolmus untuk mengerjakan pameran arsip publik. Untuk teman-teman sendiri yang bekerja selama 10 bulan secara sukarela nih, sebenarnya tidak ada yang kami berikan apa-apa. Tidak ada sih, semuanya dilakukan secara sukarela. Jadi memang ini teman-teman mau belajar, teman-teman muda mau membangun kota. Jadi sebenarnya anak-anak muda punya mimpi itu, cuman apakah ada wadahnya atau tidak. Makanya sebenarnya setelah tergabung dengan Merekam Kota nih, saya sering risih kalau ada yang ngomong bilang anak muda ini bisa bikin apa, tetap bisa buat.
Seperti itu, Om. Oke, terima kasih Ivana. Jadi sangat jelas ya bahwa spirit volunteerismenya itu tetap dijaga, ya. Kemudian dana yang digunakan benar-benar bersifat tidak mengikat. Jadi dana publik tidak mengikat sehingga tadi Ivana sampaikan bahwa tidak ada intervensi. Kami ingin independen. Luar biasa, spirit itu harus dijaga. Nah, saya ingin lanjut. Bagaimana tadi Eto ceritakan keliling dari rumah ke rumah, dari toko ke toko di kawasan Kota Lama. Setelah mendapatkan arsip, nah bagaimana proses kurasi, proses seleksi dilakukan? Apakah semua arsip yang didapatkan itu seluruhnya dipamerkan yang berjumlah 500 arsip? Ataukah ada proses seleksi tertentu? Nah, bisakah dicerita proses kurasi atau proses seleksi yang dilakukan? Jadi memang untuk tahun 2020 sendiri dari 2022 sendiri dari total 12 keluarga dan satu lembaga pemerintah total ada 500-an arsip yang berhasil kami kumpulkan. Nah, dari 500-an arsip yang sudah kami kumpulkan itu tentunya tidak bisa semua dipamerkan karena berhubung dengan tema pameran kami tahun ini tentang ruang berkumpul. Akhirnya dari ratusan arsip itu kami harus menyesuaikan arsip-arsip apa yang akhirnya harus dipamerkan. Dan untuk proses tersebut kami memiliki tim kuratorial yang terdiri dari ada anggota Kakak Kadis Kolmus, Kak Destro, dan juga Kak Armin Septiaksan dan asisten kurator Kak Remona Rakaha. Jadi mereka berdua yang bersama tim artistik setelah tim kurator menentukan foto-foto yang akan dipamerkan, berdiskusi dengan tim artistik kira-kira proses presentasi karyanya seperti apa. Dan juga tidak lupa kami semua berdiskusi bersama juga dari tim pengarsipan, dari tim artistik dan juga tim kurator, kira-kira sepakat foto apa yang akan ditampilkan, cerita yang mau diangkat dari foto tersebut, dan presentasi karyanya akan seperti apa. Jadi lebih ke proses kurasi itu lebih ke kesepakatan bersama untuk menuju visi yang sama dari kami seluruh tim. Seperti itu. Oke, baik. Boleh Ya, silakan Ivana. Silakan. Saya tambahkan, Om, memang kami punya kurator Kak Armin Septiaksan dengan asisten kurator itu Kak Remona Rakaha. Tapi proses kurasi itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh tim kurator karena ada teman-teman tim pengarsipan yang melakukan proses pengarsipan dan mereka sendiri yang lebih tahu. Mereka yang berinteraksi langsung dengan keluarga-keluarga dan keluarga yang cerita ke mereka ini foto siapa apa. Jadi teman-teman tim pengarsipan dilibatkan juga dalam proses kurasi, termasuk juga saya. Jadi untuk arsip sendiri memang yang kami cetak, yang dalam cetak dan instalasi dalam bentuk yang besar itu cuma beberapa arsip dari 500 arsip yang ada. Tapi kami bisa katakan bahwa sebenarnya semua arsip itu kami tampilkan dalam pameran karena bahkan arsip-arsip yang tidak terpilih dalam proses kurasi untuk diinstalasi dalam bentuk karya itu kami cetak dalam bentuk kecil-kecil lalu kami buat dalam bentuk satu album keluarga dan ditaruh di meja. Jadi semacam katalog ya. Ya, jadi pengunjung pameran itu bisa buka album itu dan lihat arsip-arsip yang bahkan tidak diinstalasi dalam bentuk yang besar atau medium seperti itu, Om. Ya, berarti teman-teman ini mereproduksi kembali arsip yang ada karena arsip asli tetap dipegang oleh keluarga-keluarga yang berkontribusi ya. Kami hanya scan, lalu ketika pameran itu direproduksi dalam banyak media, ada yang kanvas dan lain-lain. Ya, lalu bagaimana perawatan pasca pameran, perawatan terhadap walaupun ini arsip yang direproduksi karena yang asli tetap ada pada keluarga yang berkontribusi. Nah, bagaimana perawatan dengan arsip ini pasca pameran? Nah, apakah ada rencana untuk dibukukan atau disimpan saja atau akan dipamerkan lagi atau sudah punya ide yang lain terhadap 500 arsip setelah pameran ini? Untuk setelah pameran sendiri karena kebetulan kemarin kami sebenarnya baru selesai bongkar-bongkar arsip di gedung pameran, jadi masih disimpan, Om.
Cuman memang kami berencana seperti tahun 2020 arsip-arsip itu tetap disimpan dan dijaga kelayakannya. Karena dalam beberapa kesempatan tuh ada misalnya sekolah-sekolah atau beberapa lembaga tertentu yang minta merekam kota untuk berkunjung dan cerita-cerita soal arsip yang dimiliki oleh merekam kota, soal sejarah-sejarah yang merekam kota tahu. Nah, kami bisa gunakan arsip-arsip yang sudah dicetak dan sudah ada itu untuk dibawa ke tempat tersebut untuk selain kami cerita secara lisan, kami juga tampilkan arsip-arsip yang masih ada itu, Om. Jadi, kalau memang Skolmo sendiri memiliki keterbatasan ruang, Om, untuk, maksudnya, karena memang itu sebenarnya jadi mimpi besarnya merekam kota untuk punya, untuk kedepannya tuh punya satu galeri atau museum. Supaya arsip-arsip ini nih tidak kami ini lepas, lalu nanti taruh lagi. Belum tentu juga ketika kami simpan, setelah pameran tuh dia bisa kayak sondeta lipat atau kemana begitu. Jadi kalau ada di galeri atau museum kan dia bisa terus ada di situ, koleksinya bisa di-upgrade dan lain-lain. Tapi untuk sekarang dengan keterbatasan kami yang ada, arsip itu disimpan sedapat mungkin supaya besok-besok kalau ada sekolah atau karena memang banyak permintaan begitu dari sekolah-sekolah untuk merekam kota berkunjung dan cerita-cerita soal arsip-arsip yang merekam kota punya. Jadi semoga kalau ada pemilik dana yang mendengar talks ini bisa menyumbangkan gedung untuk merekam kota. Oke, luar biasa. Ada harapan yang lain agar memiliki galeri khusus atau semacam museum khusus, dan ya tidak menutup kemungkinan juga bisa ditayangkan di website merekam kota ya untuk arsip-arsip yang sudah di-scan. Oke, saya lanjut lagi. Ivana dan Eto, setelah 10 bulan bersusah payah mencari arsip, lalu ada proses kurasi, lalu pameran, dan sudah berakhir tanggal 22 Oktober kemarin. Ivana dan Eto sebagai penyelenggara, apa yang dirasakan oleh Ivana dan Eto dalam hal sebagai anak muda Kota Kupang setelah, ya boleh dikatakan nyaris setahun lah, 10 bulan sampai pada pameran. Nah, Ivana dan Eto merasakan apa setelah sebagai anak muda Kota Kupang? Apa eksistensi anak muda Kota Kupang sesungguhnya setelah melihat 3.200-an pengunjung hadir di pameran merekam kota? Silakan Ivana dan Eto. Oke, baik Om. Jadi mungkin kalau mau ditanya tentang perasaan kami, apa yang kami rasakan, pastinya sangat senang dan bangga Om. Karena mungkin bisa dibilang mimpi yang dari awal sudah kami rencanakan akhirnya bisa terwujud dengan bisa dibilang ajaib lah. Karena kerja-kerja yang kami lakukan ini benar-benar kerja yang berlandaskan pada cuma mimpi dan keyakinan yang kuat. Dan akhirnya keyakinan dan mimpi yang kami sudah bulatkan dari awal akhirnya tercapai, dan itu merupakan suatu pencapaian yang kami sendiri tidak sangka akan sebesar ini. Karena jumlah pengunjung yang bisa dikatakan 2 kali lipat dari pengunjung di tahun 2020 dan animo masyarakat yang sangat tertarik, menunggu-nunggu dan datang bahkan berulang kali. Jadi bisa dibilang dari total 3.200 pengunjung yang datang itu banyak yang datang itu bukan cuma sekali, bahkan ada yang sampai 2 minggu berturut-turut itu hadir setiap hari. Dan apresiasi tertinggi juga kepada teman-teman yang sudah melakukan semua pekerjaan-pekerjaan ini, karena setiap orang yang datang tuh pasti selalu bangga dan merasa bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini yang harusnya bisa diinisiasi oleh anak muda, karena kegiatan seperti ini tuh sangat berguna bagi masyarakat di Kota Kupang. Karena proses kegiatan seperti ini baik secara pengunjung maupun panitia sama-sama belajar, bertukar informasi tentang arsip-arsip, belajar tentang sejarah Kota Kupang, dan ini merupakan bisa dibilang wadah yang sangat baik untuk anak muda seperti kami, seperti teman-teman tim panitia lain yang untuk berkembang, karena jarang sekali ada wadah di Kota Kupang yang bisa menjadi tempat bertumbuh dan berkembang bagi anak muda di Kota Kupang yang tertarik dengan sejarah, tertarik dengan Kota Kupang di masa lampau. Dan dari kegiatan merekam kota ini banyak yang akhirnya merasa peduli dengan proses-proses pengarsipan, baik kami sebagai panitia dan juga pengunjung.
pengunjung pameran akhirnya tersadarkan bahwa benar-benar pengarsipan itu merupakan satu hal yang penting, karena mungkin bisa dibilang dari proses pengarsipan yang sudah terjadi di masa lampau, akhirnya kita di masa sekarang ini bisa mengetahui bagaimana proses sehingga kita bisa arah sampai titik saat ini. Dan dari komentar-komentar dari orang-orang yang datang di pameran, mereka mengatakan bahwa akhirnya mereka dari setelah melihat arsip-arsip yang kami pamerkan, mereka sadar bahwa ternyata proses pengarsipan itu butuh dilakukan oleh semua pengunjung. Dan itu yang membuat kami sangat senang karena mimpi besarnya kami akhirnya bisa mencapai target sesuai dengan apa yang kami harapkan. Sebelum ke Ivana, saya ingin tahu 3.200-an pengunjung itu dari sisi demografi, apakah semuanya dari generasi Y, generasi Z, ataukah ada generasi orang tua? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang mana? Kalau lebih banyak mungkin bisa dibilang generasi muda, generasi Z, tapi mungkin untuk presentasinya 60% berbanding 40%. Oke, jadi 60% ini boleh dikatakan anak muda, generasi Y, generasi Z. 40%-nya adalah generasi tua ya, para orang tua. Oke, luar biasa. Baik, silakan Ivana. Ya, untuk menambahkan soal demografi tadi juga Om. Bukan demografi, balik lagi ke pertanyaan saya khusus untuk Ivana. Oh ya. Kesan Ivana 10 bulan jungkir balik mempersiapkan acara ini dengan teman-teman sampai selesai pameran 22 Oktober kemarin, apa kesan Ivana? Kalau saya sendiri kan sudah terlibat di Merekam Kota ini dari tahun 2020 Om. Jadi yang waktu 2020 saya seperti Eto jadi anggota tim pengarsipan yang mengumpulkan arsip. Nah kalau saya sendiri melihat kegiatan ini Om, saya selalu bilang ke teman-teman berulang-ulang kalau yang Merekam Kota lakukan tuh sebenarnya hal yang paling terbesar, kesuksesan terbesar yang Merekam Kota lakukan tuh kalau Merekam Kota berhasil berinvestasi pada manusia. Jadi misalnya kalau tahun ini Merekam Kota ada 5 orang tim pengarsipan, Merekam Kota sudah berinvestasi pada 5 orang anak muda untuk tahu tentang sejarah kota. Investasi yang Merekam Kota tanam di ini 5 orang anak muda, ketika pameran itu mereka tanam lagi kepada 3.200 pengunjung. Entah yang pengunjung ini 3.200 kan memang pengunjung ini masing-masing dengan dia punya apa ya Om, dia punya kepentingan sendiri. Ada teman-teman yang datang tuh karena tempat foto yang bagus, ada teman-teman yang datang memang karena kepengen tahu dia punya sejarah. Tapi ketika 5 orang anggota tim pengarsipan ini membagikan informasi yang mereka dapat kepada 3.200 pengunjung, paling minimal Kotong bisa harap kalau 200 orang tuh tahulah, dong bisa tangkap apa betul-betul apa yang teman-teman tim pengarsipan sampaikan. Nah, jadi lebih daripada soal sekedar Merekam Kota tuh punya berapa banyak pengunjung, berapa banyak arsip yang berhasil Merekam Kota kumpulkan, saya tuh lebih melihat kepada investasi pada manusia yang Merekam Kota lakukan, begitu. Jadi kalau dulu misalnya Kotong bisa hitung jari lah anak muda yang tahu tentang sejarah, sekarang kalau Kotong ngomong soal sejarah, Kotong bisa, oh ini ada si ini, ada si ini. Ada lebih banyak anak-anak muda yang bisa tanda dong punya nama dan tahu bahwa oh ini dong bisa tahu lah kalau Kotong mau omong-omong soal Kupang Tempo dulu dan juga pengunjung-pengunjungnya. Jadi yang saya mau bilang di sini juga ternyata kerja-kerja berkaitan dengan sejarah, kerja-kerja berkaitan dengan pengarsipan, kerja yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan itu bukan sesuatu yang mustahil untuk untuk mendapatkan peminat yang besar, karena Merekam Kota sudah membuktikan bahwa ada 3.200 orang yang datang berkunjung, ada lebih dari 100-an orang anak muda yang mau terlibat secara sukarela untuk mewujudkan ide Merekam Kota menjadi nyata. Jadi kalau seandainya anak-anak muda diberi ruang untuk berkembang, anak-anak muda diberi ruang untuk mewujudkan dia punya mimpi-mimpi, pasti itu bisa terjadi. Kalau dari saya lebih seperti itu, Om. Oke, terima kasih Ivana dan Eto. Saya lanjut lagi, ada pertanyaan di Facebook. Pertanyaan berikut dari Dedi France. Ya, Dedi France bertanya, apakah Merekam Kota ini hanya di sekitar Kota Lama saja, yang 2022 ya? Atau ada bagian Kota Kupang lain juga yang punya nilai sejarah yang dipotret sebagai rekaman dokumentasi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Dedi France adalah, berapa usia tertua dokumen yang didapatkan dan itu dokumen apa? Tertua di sini adalah kapan
dokumen itu diambil dari sisi tahun pembuatan dokumen itu. Dan itu dokumen apa yang paling tua? Silakan Ivana dan Eto. Apakah merekam kota ini hanya di sekitar Kota Lama saja? Tentu tidak. Karena memang tahun ini temanya ruang berkumpul dan fokus lokasinya Kota Lama. Karena memang kami mencari kedalaman kan Om. Jadi kalau mencari kedalaman lalu kami mau selidiki di seluruh Kota Kupang ya tidak bisa. Pasti kami butuh satu fokus lokasi. Makanya tadi ketika pertama Eto sebut bahwa karena Kota Kupang ini dimulai di Kota Lama, kami mulai langkah kaki pertama di Kota Lama gitu. Kami mulai di Kota Lama, lalu pasti tahun-tahun berikutnya karena merekam kota ini akan jadi program 2 tahunan. Jadi setelah 2020, 2022 akan ada lagi 2024 dan seterusnya. Jadi di Kota Lama kami akan beranjak ke tempat-tempat lainnya. Semoga publik terus mendukung apa yang merekam kota kerjakan sehingga ketika kami melangkahkan kaki ke tempat-tempat lainnya semakin banyak arsip yang berhasil kami kumpulkan. Kalau tentang arsip tertua, itu bisa jawab. Ya, seperti yang tadi sudah Kak Ivana jelaskan tentang tempat, dan kalau untuk tentang arsip tertua tahun ini, mungkin yang kami dapat dari keluarga itu ada satu keluarga Raymond Chandra, itu dia memiliki satu arsip foto yang sudah ada sejak tahun 1930-an. Karena waktu itu ayah dari Raymond Chandra ini namanya Ayub Chandra, di tahun seperti itu tuh sudah memiliki kamera dan dia sudah melakukan aktivitas fotografi sejak tahun 1930-an, dan hal itu bisa dibuktikan dengan objek foto yang dia ambil dan juga tahun yang tertera di foto tersebut. Jadi bisa dipastikan bahwa foto itu sudah ada dari tahun 1930-an kalau untuk arsip tertua yang kami temui tahun ini, yang berasal dari keluarga. Itu arsip kebanyakan yang punyanya RC itu pelabuhan Kupang. Pelabuhan Kupang. Ya, baik. Oke, ini makin menarik ini. Foto tahun 1930-an yang dihasilkan oleh orang Kupang sendiri ya, karena udah ada kamera. Jadi itu luar biasa. Nah, saya ingin kejar yang arsip foto yang disumbangkan oleh Depo Arsip Perpustakaan Daerah NTT. Nah, apakah arsip-arsip yang disumbangkan dari Perpustakaan Daerah NTT itu, dari Depo Arsip itu, apakah arsip yang memang dihasilkan oleh orang Kupang, ataukah ini merupakan arsip yang dulu dihasilkan oleh fotografer zaman kolonial? Kalau untuk dari arsip-arsip yang kami dapatkan di Depot Arsip, kami lebih banyak mengambil arsip dari koran. Jadi waktu clipping koran ya? Ya, dari koran. Jadi arsip-arsip yang kami kumpulkan di Depot Arsip adalah arsip-arsip yang ada di koran yang masih berkaitan dengan tema pameran kami tentang ruang berkumpul di Kota Lama. Jadi foto-foto yang ada di koran kami buat semacam clipping begitu yang disertai dengan informasi yang ada di koran tersebut. Jadi untuk rata-rata tahun dari koran yang kami ambil itu tahunnya sekitar 1990-an. Koran apa? Koran apa saja? Koran Pos Kupang. Suluh Indonesia. Iya. Ada beberapa, Om Beta tetap ingatnya Pos Kupang, tapi ada beberapa. Pos Kupang terbit tahun 1992. Ada Kupang Pos. Sebelum Pos Kupang itu ada Kupang Pos. Ada Om Wilson ingat ada koran yang namanya Suluh duluan. Ada sebuah ada koran Suluh. Lupa nama persisnya. Ada koran Suluh. Ya. Termasuk koran tua di Kupang. Oke. Dan yang dari Flores itu juga banyak. Oh, ada dari Flores ya. Tapi kami tidak scan itu kan berkaitan dengan Kupang, cuman di Perpusda ada itu. Oke, baik. Ya, Ivana dan Eto, kita akan tiba di penghujung acara. Nah, apa harapan dari Ivana dan Eto, terutama untuk kegiatan merekam kota, karena tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Ivana dan Eto adalah
setelah pameran, merekam kota itu turun ke tempat-tempat umum, bertemu dengan masyarakat, dan membicarakan sejarah Kota Kupang secara lisan, termasuk ke sekolah-sekolah yang meminta kunjungan. Nah, tadi satu harapan sudah tersampaikan, pengen punya galeri sendiri atau museum sendiri, supaya kegiatan merekam kota ini terus bergulir. Nah, dari sisi edukasi, ya, dari sisi edukasi terkait dengan sejarah, terutama arsip, baik itu arsip foto, arsip video, arsip audio, arsip sejarah lisan, yang proses untuk mengumpulkannya, mendapatkannya tidak mudah, kemudian dipamerkan. Nah, apa harapan yang lain selain memiliki galeri dan untuk unsur edukasi? Ini saya ada sempat lihat komen dari Om Atok. Ya, tapi dijawab dulu. Ya, dijawab berkaitan. dulu, ya, berkaitan dengan itu. Silakan. Bicara soal kayak semacam pertanggungjawaban publik untuk apa ya, kayak bagian dari preservasi dan penyediaan akses kembali kepada publik. Sebenarnya Merekam Kota ini punya satu website, merekamkota.org. Website itu tuh ketika di launching tahun 2020 tuh tujuannya memang untuk supaya arsip-arsip yang berhasil dikumpulkan itu diupload ke merekamkota.org supaya bisa diakses dengan mudah. Tapi memang karena program ini sendiri baru berjalan selama 2 tahun, lalu kami sendiri tuh masih dalam proses mencari sumber daya manusia. Jadi karena memang untuk melakukan kerja-kerja seperti ini kan bukan sebuah kerja yang mudah dan bisa semudah membalik telapak tangan begitu Om. Jadi kami juga selain punya ide untuk itu, kami juga harus pikir kira-kira sumber daya manusia siapa yang bisa mengelola ini. Karena pekerjaan mengelola website sendiri itu tuh adalah sebuah pekerjaan yang satu pekerjaan besar lain selain pekerjaan besar membuat menyelenggarakan pameran dan mengumpulkan arsip. Jadi kalau ada 3 pekerjaan besar, maka itu pertama mengumpulkan arsip, kedua menyelenggarakan pameran, lalu kalau kami punya mimpi untuk upload semua itu ke website untuk bisa diakses dengan mudah, maka itu pekerjaan besar lainnya. Nah, yang menjadi kendala bagi kami sendiri kan kami juga masih mencari sumber daya manusia, kami masih mencari bagaimana lebih tepatnya arsip-arsip ini nih bisa ditampilkan kepada publik dalam bentuk digital. Lalu kami juga masih berpikir bagaimana, karena memang ketika tim pengarsipan turun ke keluarga-keluarga dan mengumpulkan arsip itu kami pakai consent form, dan di consent form itu memang hanya baru tertulis arsip-arsip itu tuh akan digunakan untuk pameran. Nah, untuk pendekatan kepada keluarga-keluarga ini dan menyampaikan bahwa kami akan upload arsip-arsip ini ke ruang digital yang bisa diakses oleh semua orang tanpa kita tahu siapa. Nah, itu sendiri belum begitu. Nah, arsip-arsip yang diberikan oleh keluarga-keluarga ini kan seperti tadi itu sampaikan di awal, itu kan berkaitan dengan pribadi keluarga dan mereka tuh menaruh percaya kepada Merekam Kota. Jadi kami sendiri pun belum mau terburu-buru untuk kasih semua itu kepada publik dalam bentuk digital. Kami juga sendiri dari dalam tim kami sendiri tuh masih melakukan berbagai persiapan sehingga kami tuh bisa menjaga dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh keluarga-keluarga kepada kami ketika mereka memberikan arsip itu. Karena misalnya tahun ini ketika kami berkunjung ke salah satu pemilik arsip, tadi sempat kami sebut RC, itu tuh dia sempat cerita bahwa dia kecewa sekali karena di tahun 2000-an nih, ketika baru ada alat scan, itu tuh dia sempat scan arsip-arsip milik bapaknya di salah satu lembaga lah yang punya alat scan. Waktu itu kan belum banyak. Jadi dia minta izin untuk scan di situ, ditaruh di komputer lembaga itu. Ternyata entah bagaimana arsip-arsip milik dia itu tersebar luas di internet dan kayak tidak taruh kredit itu tuh arsip milik siapa. Jadi memang waktu kami berkunjung di si RC ini, dia punya kakak kandung sendiri tuh ngomong di kami, bilang, beta nih heran kenapa dia nih bisa percaya bosong nih. Padahal semua orang datang di sini mah dia sudah dipercaya. Jadi dia heran kenapa bisa percaya dan ketong. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang kami mau jaga Om. Jadi memang kami berniat untuk kasih arsip publik, tapi energi untuk melakukan itu kami harus kumpul. Kami harus tahu dia punya sumber daya manusia seperti apa. Kami harus tahu dia punya mau cara kelola di ruang digital itu seperti apa. Apa ada kategorisasi kah seperti yang Om Atok sebutkan di kolom komentar. Kayak kalau ketong akses websitenya Keep LV kan jelas ketika klik ini tahun ini bisa ada muncul gitu. Kami masih mencari-cari sumber daya untuk melakukan itu. Jadi untuk
secara edukasi kami juga punya mimpi itu. Jadi bukan hanya di ruang yang fisik ada galerinya, tapi juga website bisa diakses oleh publik dengan mudah. Oke, terima kasih Ivana. Suatu pesan yang luar biasa. Dalam hal edukasi, ada satu nilai yang harus dijaga, yaitu kepercayaan. Dan itu memang sangat penting. Nah, berikut saya membaca masukan dari sejarawan Kota Kupang, Bung Mateus Victor Mesak. Salut terhadap proses-proses pengumpulan arsip dan pameran. Itu bagian dari penyadaran publik. Tapi jangan lupakan aspek preservasi dan penyediaan akses kembali kepada publik. Karena itu yang harus jadi tujuan terakhir pengarsipan. Itu juga bagian dari pertanggungjawaban publik. Kalau hanya sampai kepada pengumpulan dan pameran, satu saat kepercayaan publik akan berkurang atau bahkan hilang. Begitulah kira-kira masukan dari saya. Ya, saya kira ini masukan yang sangat penting untuk tidak hanya teman-teman merekam kota, tapi saya kira ini masukan untuk warga Kota Kupang agar menjaga arsip. Baik arsip foto, arsip video, arsip audio, arsip sejarah lisan tentang Kota Kupang. Karena bagaimanapun apa yang terjadi hari ini tidak terlepas dengan apa yang terjadi di masa lampau. Dan apa yang kita lakukan hari ini termasuk ruang berkumpul teman-teman merekam kota itu untuk menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini yang sangat penting pesan dari teman-teman merekam kota untuk kita semua. Nah, saya tidak membuka ruang lagi untuk kita berdiskusi. Satu hal yang pasti, saya atas nama tim Insight Plobamora, kami di bulan Desember akan menyelenggarakan diskusi akhir tahun 2022, di mana tanggal 20 Desember merupakan ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kami Insight Plobamora telah memulai acara talk seperti ini dari bulan Juli, dan nanti di Desember, di akhir tahun, kami akan merangkum semua acara talks ini, kami akan buat dalam dokumen tertulis, termasuk harapan-harapan dari Ivana dan Eto mewakili tim merekam kota, kita akan kirim ke pemerintah. Nah, terkhusus ke pihak terkait untuk talks malam ini, kami akan kirim kepada Kepala Museum Daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, tidak menutup kemungkinan mungkin bisa mendapatkan 1 atau 2 ruangan di Museum Daerah NTT agar teman-teman bisa tetap berpameran di situ. Nah, kami dari tim Insight Plobamora di akhir tahun akan mengirimkan semua masukan harapan dari mereka-mereka yang telah mengisi acara Insight Plobamora Talks. Terima kasih Ivana dan Eto, luar biasa untuk merekam kota. Dan apakah merekam kota yang ketiga dilakukan di tahun 2024? Ada rencana seperti itu atau dimajukan di tahun 2023 karena animo yang luar biasa? Ini yang ketiga di 2023 atau di 2024? 2024. 2024 ya, oke. Orang 2 tahunan, ya. Oke, baik. 2023 cari uang untuk diri sendiri. Oke. 2024 Oke, teman-teman yang menyaksikan Insight Plobamora Talks pada malam hari ini, jangan lupa kita berikan dukungan untuk tim merekam kota agar tampil kembali di acara merekam kota tahun 2024. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.